Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa biqaulihi falyahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahu azim. Dijadikan indah bagi manusia mencintai hal-hal yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Yang demikian itu adalah kesenangan kehidupan dunia, dan Allah di sisinya lah tempat kembali yang baik. Surat Ali Imran ayat 14. Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, anak-anak kami, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, dan juga memberikan kemauan kepada kita bersama, sehingga malam hari ini kita hadir di Masjid Taqwa ini dalam rangka Qiyamul Ramadan, menegakkan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Selanjutnya salawat dan salam tentu tidak lupa kita kirimkan untuk junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita lihat perjalanan perjuangan umat Islam semenjak Rasulullah SAW, maka perang yang terbesar itu adalah perang Badar. Kenapa disebut dengan perang dahsyat perang Badar itu? Karena kekuatan tidak berimbang. Umat Islam 300 orang melawan musyrikin Makkah yang berjumlah 1000. Namun alhamdulillah kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Setelah usai perang itu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar."
Kita baru saja kembali dari perang kecil menuju perang yang besar. Tentu sahabat bertanya. Di dalam hati mereka mengatakan, masih adakah perang yang lebih besar dari perang Badar ini? Mereka pun mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Mal jihadul akbar ya Rasulullah. Apakah jihad akbar yang engkau maksudkan itu ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, jihadul akbar, jihadun nafs. Yang saya maksud dengan jihad akbar itu adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Itulah ibadah puasa. Karena perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Selesai perang Badar, umat Islam melanjutkan puasa yang oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan al-jihadul akbar. Jihad yang dahsyat, yang maha besar. Kaum muslimin saudaraku yang berbahagia, apa kaitannya dengan ayat yang kita bacakan tadi? Bahwa Ramadan itu memang bulan pengendalian diri. Kita berperang melawan hawa nafsu kita. Kita berlomba-lomba untuk mencari keinginan-keinginan yang disebut di dalam ayat itu adalah sebagai mata'ul hayati dunia, kesenangan kehidupan duniawi. Ada 3 yang disebutkan di dalam ayat itu. Pertama, an-nisa, kaum perempuan. Yang kedua, wal banin, anak-anak. Dan yang ketiga, al-qanatirul muqantarah, harta yang banyak. Ini berlomba-lomba manusia untuk mendapatkannya. Tapi harus kita ingat, kaum muslimin dan muslimat, di akhir ayat itu Allah katakan, wallahu indahu husnul ma'ab, bahwa Allah di sisinya lah tempat kembali yang baik. Itu artinya bahwa apa yang kita dapati harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama itu disebut dengan an-nisa, bagaimana kita menjadikan kaum perempuan itu perempuan yang saleh? Perempuan yang saleh. Kalau kita di rumah tangga sebagai pimpinan keluarga menjadi uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, di bawah ayah dan ibu tentunya. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah, tiangnya adalah al-mar'ah as-salihah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dunia ini adalah kesenangan. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan yang salihah. Ini tentu tanggung jawab kita. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, al-qanatirul muqantarah, harta yang banyak. Disebutkan rinciannya di sini, minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal has. Itu rincian daripada al-qanatirul muqantarah. Harta yang banyak, apakah itu emas, apakah itu perak, apakah itu sawah ladang, apakah itu binatang ternak,
semuanya itu tentu adalah hal yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan? Bagaimana cara kita mendapatkan? Dan kemana kita infakkan? Kemana kita habiskan? Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan juga anak-anakmu menghalangimu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan hal itu, mereka adalah orang-orang yang merugi. Siapa yang terhalang mengingat Allah karena hartanya, karena anak-anaknya, karena keluarganya, itu adalah dicap oleh Allah sebagai humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu tentu harta benda kita, keluarga kita tidak boleh menghalangi kita, tapi kita jadikan sarana untuk beribadah. Sarana untuk beribadah. Bagaimana kita menjadikan harta benda kita sarana ibadah? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu antara lain ayat yang mengatakan bahwa sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Di dalam surat Al-Lail dikatakan ayat 5 sampai 10 itu, fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang mau memberi, bertakwa dia, yakin dia kepada balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepadanya kemudahan-kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, merasa kaya, merasa cukup dan tidak meyakini balasan yang baik dari Allah, kami akan berikan kepadanya kesulitan-kesulitan. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari apa yang telah kita dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan sepenuhnya, sebagiannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.